Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Faryanaki. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi mata kuliah filsafat yang bermateri landasan ilmu pada zaman Yunani kuno. Sini saya akan menjelaskan landasan ilmu pada zaman Yunani. Landasan ilmu pada zaman Yunani kuno dibagi menjadi dua. Yang pertama, periode filsafat Yunani. Yang kedua, filsafat alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam. Langsung ke pembahasan pertama, periode filsafat Yunani. Periode filsafat Yunani sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena periode ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Untuk menelusuri filsafat Yunani ini perlu dijelaskan terlebih dahulu asal kata filsafat. Sekitar abad 9 sebelum Masehi di Yunani yaitu filsuf yaitu diambil kata filsuf dan Sophia. Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia juga berarti kecakapan. Kata filsopos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos, yaitu Heraklitos ahli filsafat harus mempunyai pengetahuan luas sebagai penjawantahan daripada kencitaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Socrates yang memberi arti filsofin sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofin itu, sedangkan filosofis adalah orang yang melakukan filosofin. Dari kata filosofia itulah nantinya timbul kata-kata filosofia. Filosofi dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau filsafat. Yang kedua, menurut Thales yang digelar sebagai bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula bersifat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar. Terlepas apapun jawabannya, ia mengatakan asal alam adalah air karena air unsur terpenting setiap makhluk hidup. Air dapat berupa benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini berada di atas air. Menurut Anaximandragus yaitu menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas dan meliputi segalanya. Unsur utama alam harus mencakup segala dan di atas segalanya dan dinamakan apeiron. Maka air harus meliputi segalanya termasuk api yang merupakan lawannya, berbeda dengan Thales dan Anaximandragus. Menurut pendapatan Heraklitus, melihat alam semesta ini dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Karena itu di kesimpulan tidak ada satupun yang benar-benar ada. Semuanya menjadi ungkapan yang terkenal dari Heraklitus. Yang menggambarkan perubahan ini adalah Fanta Rei Uden Mene, yang artinya semua mengalir dan yang tidak ada satupun yang tinggal. Sekarang menurut Parmenides. Menurut Parmenides yang lebih mudah pada umumnya yaitu gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurut Parmenides, realitas merupakan keseluruhan yang tersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada, inilah kebenarannya.
Benar tidaknya suatu pendapat diukur dengan logika. Bentuk ekstime pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Dari pandangan ini, dia menyatakan bahwa alam tidak bergerak, tapi diam, karena alam itu satu, yaitu ada dan yang ada itu satu. Gerak alam yang terlihat menurut Parmenides adalah semu, yang sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas, dan itu menurut Parmenides. Nah, selanjutnya menurut Pitagoras mengembalikan segala sesuatu pada bilangan. Baginya tidak ada satupun yang di alam ini yang terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan. Karena itu dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam sekaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan seperti nada musik yang dapat dinikmati karena otak adalah hasil dari gabungan bilangan satu dan dua bilangan. Terima kasih dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.